Oke, halo teman-teman, jumpa lagi dengan video saya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang momentum dan impuls pada kelas 10. Nah, di mana pada materi ini saya akan membahas cuma sekali pertemuan saja. Nah, oke teman-teman, sebelum saya masuk dalam pembahasannya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Baik, nama saya Tarzatul Bulele, NPM 19053111006, Prodi Pendidikan Fisika. Nah, saya mahasiswa Universitas Dharma Agung Medan. Nah, oke, langsung saja. Mungkin saat di jalanan biasanya kita melihat beragam setiap mobil. Nah, setiap mobil melaju dengan kecepatan yang berbeda. Nah, dari banyak mobil yang melaju tersebut, kira-kira menurut pendapat Anda, mobil manakah yang paling sulit berhenti? Ya, mungkin tentu saja jawaban kita mobil yang paling tinggi kecepatannya. Mungkin itu mobil yang paling sulit berhenti. Nah, tapi sebagai pertanyaannya, kok bisa gitu ya? Nah, oke teman-teman, untuk biar jelas, untuk biar pertanyaannya terjawab, tonton video ini sampai selesai. Nah, fenomena tersebut di atas sebelumnya tadi dapat kita jelaskan dengan konsep fisika, khususnya konsep momentum. Nah, di sini kita akan belajar untuk supaya terjawab dengan fenomena tersebut, kita akan belajar momentum dan impuls. Yang pertama, momentum. Nah, apa itu momentum? Nah, momentum di sinilah ukuran kesukaran untuk menghentikan suatu benda yang sedang bergerak. Atau semakin sukar benda berhenti, nah semakin besar juga momentumnya. Nah, momentum juga merupakan besaran vektor di mana dimensinya meter kali M kali L kali T pangkat negatif 1. Nah, selanjutnya persamaan momentum. Nah, di sini besarnya momentum bergantung pada massa dan kecepatan. Nah, di mana secara sistematis rumus momentum ini adalah di mana P sama dengan M dikali V, dengan P momentum satuannya kilogram meter per sekon, di mana M di sini adalah massa benda atau satuannya kilogram, di mana V di sinilah kecepatan benda. Nah, oke teman-teman, berarti pertanyaan di awal tadi atau fenomena tadi kita sudah terjawab ya, di mana karena makin besar kelajuan benda momentumnya juga akan makin besar, sehingga benda lebih akan sulit berhenti. Namun jika mobil tidak sejenis, tentu saja masanya akan berbeda. Nah, kita tidak bisa mengacu pada nilai kelajuannya saja. Kita juga perhitungkan masanya juga tersebut. Nah, boleh dengan menggunakan rumus tadi, yaitu di mana P sama dengan M dikali V. Nah, salah satu besaran fisika yang erat hubungannya dengan momentum ini adalah impuls. Di mana apa itu impuls? Di mana di sini impuls adalah ukuran seberapa besar gaya luar mengubah momentum suatu benda, di mana gaya tersebut bekerja dalam selang waktu tertentu. Di mana impuls juga merupakan besaran vektor yang di mana dimensinya M dikali L dikali T pangkat negatif 1. Nah, di sini persamaan impuls, di mana secara sistematis impuls dirumuskan dalam I sama dengan F dikali delta T, dengan I sama dengan impuls satu-satuannya Newton sekon, di mana F sama dengan gaya satuannya Newton, di mana delta T di sini adalah selang waktu. Nah, selanjutnya impuls pada grafik, di mana pada grafik F dikurang delta T, nilai impuls sama dengan nilai luas daerah di bawah grafik. Kita cukup menghitung luas area yang dibentuknya, atau di mana L sama dengan di sini adalah luas daerah di bawah grafik. Nah, selanjutnya hubungan momentum dan impuls.
Nah, hubungan antara momentum dan impuls ini digambarkan sebuah benda yang bermassa m bergerak dengan kecepatan mula-mula atau F1, kemudian dibentuk gaya tetap sebesar F dalam selang waktu delta T sehingga kecepatannya penuh menjadi F2. Nah, pada peristiwa ini hubungan momentum dan impuls ditulis dalam persamaan di mana F dikali delta T sama dengan M dikali F2 dikurang F1, di mana F dikali delta T sama dengan massa kali kecepatan 2 dikurang mf1 sama dengan F dikali delta T sama dengan P2 dikurang P1, P2 dikurang P1, mana I sama dengan P2 dikurang P1, di mana I sama dengan delta P. Nah, jadi dengan di mana P1 sama dengan mf1 sama dengan itu momentum awal, di mana P2 sama dengan mf2 sama dengan momentum akhir, di mana satuannya kilogram meter per sekon. Delta P sama dengan P2 dikurang P1 sama dengan perubahan momentum, di mana I dengan I sama dengan F kali delta T sama dengan impuls, satuannya Newton per sekon. Nah, jadi impuls juga ini merupakan perubahan momentum suatu benda. Nah, jika suatu benda saling bergerak atau salah satu diam, pada suatu saat saling bersinggungan kedua benda dikatakan tumbukan. Nah, pada peristiwa tumbukan selalu berlaku hukum kekekalan momentum. Jadi di mana kekekalan momentum di sini adalah di mana F12 delta T sama dengan F21 delta T sama dengan delta P2 dikurang negatif delta P1 atau sama dengan di bawahnya P2 aksen dikurang P2 sama dengan negatif P1 aksen dikurang P1, mana di bawahnya lagi M2 kali F2 aksen dikurang M2 F2 sama dengan min kali M1 dikali F1 aksen dikurang M1 F1. Mana lagi di bawahnya turun rumusnya M2 dikali F2 aksen dikurang M2 dikali F2 sama dengan min M1 dikali F1 aksen dikurang M1 F1. Nah, di M1 dikali F1 ditambah M2 dikali F2 sama dengan M1 dikali F1 aksen dikurang M2 dikali F2 aksen, di mana M1 F1 ditambah M2 dikali F2 di sini adalah jumlah momentum sebelum tumbukan, dan di mana M1 F1 aksen dikurang M2 F2 aksen di sini adalah jumlah momentum sesudah tumbukan. Nah, jadi selanjutnya masuk kepada koefisien restitusi. Nah, di sini salah satu dua benda saling bertumbukan, maka nilai kecepatan sebelum dan sesudah bertumbukan akan berbeda. Dan perbandingan di antara selisih kecepatan kedua benda sebelum dan sesudah tumbukan disebut koefisien restitusi. Di mana rumus secara matematika koefisien restitusi di sini adalah di mana E sama dengan F1 aksen dikurang F2 aksen per F1 dikurang F2 sama dengan F2 aksen dikali F1 aksen per F1 dikurang F2, di mana nilai koefisien restitusi ini merupakan kelentingan benda pada peristiwa tumbukan. Nah, oke, itu saja yang saya bahas dalam materi momentum dan impuls ini. Mungkin ada kekurangan dan kelemahan saya baik dalam penyampaian materi, penyusunan materi, bahkan dari perkataan saya ada yang salah-salah, mohon dimaklumi. Nah, akhir kata saya ucapkan terima kasih, salam sehat, salam pendidikan, terima kasih.